warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Perkenalkan, nama saya Orpayanti Seak dengan NIM F022004, Fakultas FISIP Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membuat video tentang pendidikan karakter dan anti korupsi. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Adapun bentuk korupsi, yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dahulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, maupun di era reformasi. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukannya dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas tegas, sehingga kontradiksi dan overtapping dengan peraturan lain tidak sederajat maupun yang lebih tinggi. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar, karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang-orang kaya yang berpendidikan tinggi. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadi korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi, yang pertama, aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Kedua, aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga, lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaan. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yaitu nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadi korupsi.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dampak masif korupsi. Dampak ekonomi yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Yang kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Dampak bagi runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintah mandul. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua, kepedulian. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan di dalam kampus maupun di lingkungan di luar kampus. Yang ketiga, kemandirian. Karakter kemandirian seseorang mahasiswa diwujudkan dalam mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Kebiasaan yang buruk atau negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas, suatu tindakan yang melawan hukum. Yang kelima, tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan seperti pendirian, tidak menerima suap, pengendalian diri, atau konsistensi visi jabatan, keteguhan atau tidak mengambil uang rakyat, pantang mundur, atau KPK dan progresivitas pengawasan masyarakat. Yang ketujuh, sederhana. Gaya hidup sederhana
sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Yang kedelapan, keberanian. Keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Yang kesembilan, keadilan. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa dapat belajar, mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Akuntabilitas publik. Yang kedua, transparansi. Pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam korupsi. Yang keempat, kebijakan. Dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan mahasiswaan harus mengindahkan ke seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Sekian dan terima kasih.